Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, salam budaya kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ranisa Junita, SPD MPD, merupakan dosen tetap Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada saat ini saya merupakan peserta sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan salah satu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dengan kode mata kuliah PMA 334. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 12 garis. Dan perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan. Mata kuliah Geometri Analitik Bidang merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang berisi tentang kajian aljabar dan geometri. Perkuliahan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami persamaan yang ada di koordinat kartesius khususnya pada bidang R2. Adapun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Aspek sikap, yang pertama, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Aspek pengetahuan, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA serta yang sederajat. Aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek keterampilan khusus mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan tingkat SMP dan SMA serta sederajat. Adapun bahan kajian mata kuliah ini terdiri dari koordinat kartesius, persamaan garis, persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, persamaan elips, persamaan garis singgung elips, persamaan hiperbola, persamaan garis hiperbola, dan persamaan parabola serta persamaan garis singgung parabola. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari mampu menginternalisasi etika akademik dalam mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk pembelajaran geometri analitik bidang dan mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaan perkuliahan, proses pembelajaran yang dirancang melalui 3 komponen, yaitu delivery, instruction, dan assessment atau disingkat dengan DIA. Pada komponen delivery, materi yang disampaikan melalui RPS berbasis OBE dan melalui sistem e-learning Universitas Jambi, dan materi disusun pada lembar kerja yang dikembangkan melalui penelitian dan tim dan terintegrasi dengan penggunaan GeoGebra. Pada komponen instruction, pembelajaran melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Aktivitas pembelajaran dilakukan melalui pertanyaan pemantik, diskusi, tanya jawab, latihan terbimbing, demonstrasi, dan serta pemberian umpan balik dan refleksi bersama. Dalam 16 pertemuan, metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari project based learning, problem based learning, discovery learning, serta juga cooperative learning. Pada komponen assessment terdiri dari aktivitas partisipatif, hasil proyek, kemudian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada aktivitas partisipasi terdiri dengan bobot 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, untuk UTS 20%, dan ujian akhir semester 20%. Masing-masing tugas dibebankan pada setiap pertemuan, sehingga setiap pertemuan memiliki persentase untuk penugasan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini merupakan modul ajar yang dikembangkan oleh tim penelitian serta lembar kerja yang dihasilkan menjadi luaran penelitian. Selain itu, menggunakan buku-buku yang referensi, yaitu Geometri Analitik dari Gordon Fuller, Analitik Geometri, Imade Suarsana, serta artikel penelitian yang relevan yang terkait dengan geometri analitik bidang. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Geometri Analitik Bidang pada program studi pendidikan matematika Universitas Jambi, khususnya pada materi persamaan lingkaran melalui 3 titik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pada hari ini, kalian tidak hadir
melaksanakan perkuliahan geometri analitik bidang untuk pertemuan kelima. Untuk mengenai bahan material itu sudah Ibu upload ke e-learning, sehingga diakses ke e-learningnya. Seperti yang disampaikan di LPS-nya, di pertemuan kelima ini kita akan mendiskusikan tentang persamaan lingkaran melalui 3 titik. Ini merupakan kelanjutan dari persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa dapat mengkonstruksi persamaan lingkaran melalui 3 titik. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menggambarkan lingkaran melalui 3 titik dengan media digital dan instrumen gambar. Oke, sudah dipersiapkan semuanya? Sudah. Masih ingat dengan persamaan lingkaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan. Jika lingkaran yang berpusat di 0,0 dan lingkarannya itu adalah R, maka persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah Y kuadrat. Nah, jika lingkaran yang berpusat di titik A, B dan lingkarannya adalah R, maka persamaan lingkarannya itu adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang Y kuadrat dengan R kuadrat. R kuadrat. Oke, tepat sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh Pani. Ini yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Ada bentuk persamaan lain? Oke, silakan. Selain yang disebutkan Pak tadi, ada lagi satu lagi itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C9. Oke, tepat sekali. Jadi ada 3 yang sebenarnya disampaikan oleh Imas sebelumnya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 itu adalah turunan atau panjangan dari yang persamaan kedua. Jadi kalau kita kuadratkan, nanti kita akan membentuk dengan persamaan yang ketiga. Ya. Jangan lupa itu dicatat. Kita lihat bentuk persamaan berikut. Ini masih mengimplementasikan. Perhatikan lingkaran di bawah ini. Tentukan persamaan lingkarannya. Silakan Dipak. Persamaan itu adalah X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. 16, tepat sekali. Ada yang tidak ingat tentang persamaan itu atau mengaplikasikannya? Apakah semua dapat? Saya berarti masih mengingat tentang materi sebelumnya. Bagaimana jika, kalau ini sudah cukup jelas ya, titik pusatnya ada, kemudian jari-jarinya bisa kita lihat dari gambar. Bagaimana jika hanya titik atau 3 titik saja yang diketahui? Seperti pada gambar berikut. Ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Di mana A itu ada di 1,2, B berada di 5,2, dan C berada di 3,5. Tidak diletakkan titik pusatnya dan juga tidak diketahui jari-jarinya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui? Silakan. Untuk membuat ini kita harus tarik garis-garis dan titik, lalu kita tentukan titik tengahnya, lalu kita cari sumbu tegak lurus dari tiap garis, lalu kita buat lingkaran dari titik. Coba kita minta dia buat ke depan. Ini ya, jadi yang dijelaskan oleh Jen itu adalah konsep ini, yaitu mengenai lingkaran keliling pada segitiga. Yang pertama-tama tadi kita punya titik A, B, dan C. Lalu kita tarik garis dari A, B, C. Kita tentukan titik tengah dari garis AC yaitu di sini. Terus A, B kita temukan di sini. Lalu BC kita temukan di sini. Lalu dari titik tengah tadi kita buat sumbu tegak lurus. Kita tarik dari garis AC di sini. Lalu dari garis AB itu kita tarik dari garis AB itu ke sini, lalu dari garis BC itu ke sini.
Lalu kita tentukan titik tengah dari garis sumbu yang tadi, sumbu tegak lurus yang tadi kita udah ketemuin. Lalu dari sini kita tarik, kita bebas pilih dari titik A, C atau B, kita tarik ke sini lalu kita membentuk lingkaran dari tiap titik yang ada. Cukup dari kata. Kita coba selesaikan masalah tadi. Yang ini sudah diberikan. Kita berdiskusi bagaimana persamaan lingkarannya dengan menggunakan konsep ini. Jadi bisa gunakan GeoGebra. Silakan nanti dibuka GeoGebranya melalui handphone atau melalui laptop. Kemudian inputkan nilai A, B, dan C-nya 1,2, 5,2, dan 3,5. Jadi sambil mempraktekkan dan juga mencoba, itu silakan berdiskusi. Jadi berdiskusinya kita 4 orang aja ya, jadi dari depan ke belakang, silakan membuat belakang, kiri, depan, ke belakang, ke depan. Ya, itu boleh bergabung. Jadi di sini ada bukan ya, ada penjelasan. Oke, baik, diskusinya sudah selesai. Bagaimana bisa didapat? Bisa. Ada yang bisa praktekkan ke depan? Oke, baik, silakan Dewi. Baik, untuk langkah pertama itu kita membuat poligon antara 3 titik ini. Kita menggunakan tools polygon. Jadi kita hubungkan antara titik A, B, dan C, lalu C ke A. Terus kita menggunakan fitur pendikular di sektor nih. Lalu kita dari titik A ke titik D, dan titik D ke titik C, dan titik C ke titik A. Nah, itu sudah didapat garis tengah antara 2 titik. Lalu selanjutnya kita cari titik tengah itu menggunakan intersect. Lalu kita pilih garis pertama dan garis kedua. Nah, nanti didapatlah titik tengahnya itu titik F. Lalu kemudian kita menggunakan fitur circle with point, with center. Nah, lalu kita klik titik tengah tadi ke salah satu titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, lalu didapat lingkarannya. Terima kasih. Terima kasih, berikan support. Jadi, ya, setelah kita beroleh lingkaran seperti ini melalui GeoGebra, kita akan bisa baca di mana keberadaan titik pusat dari lingkaran. Ya, pastikan bahwa lingkaran ini melalui 3 titik yang tadi diketahui, titik A, B, dan titik C. Ini adalah pusat lingkarannya. Kemudian jari-jarinya itu adalah bisa FB atau FA atau FC. Baca melalui kalkulatornya. Kita akan lihat di sebelah sana ya. Jadi kalau menggunakan GeoGebra itu dibaca, ini tadi adalah pusat lingkarannya 3,28333. Kemudian jari-jarinya itu adalah 4,694. Atau menggunakan tools ini distance. Kemudian distance online, kita akan ukur berapa panjangnya.
Ini adalah jari-jarinya 2,1667. Terakhir adalah diinput ke persamaan lingkaran tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu melalui pusat A, B dan jari-jari R. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah R kuadrat. Itu adalah persamaan lingkaran. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, ya, ini adalah cara yang pertama, kita menggunakan GeoGebra. Untuk cara kedua mungkin tidak akan kami bahas. Saya akan mengingatkan. Untuk cara kedua itu lebih banyak kepada teknik aljabar. Jadi kita mensubstitusi dan mengeliminasi. Seperti yang sudah diketahui, titik A, B, dan C tadi yang keberadaan koordinatnya ada di 1,2, titik A, titik B ada di 5,2 dan titik C berada di 3,5. Jadi untuk cara yang kedua ini kita menggunakan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C. Jadi dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C-nya. Jadi bisa dibaca dari sini. Kita substitusikan nilai X, nilai Y-nya masing-masing. Mungkin sudah sering dibahas. Jadi setelah disubstitusikan ke persamaan ini, kita akan memperoleh 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Yang akan dicari adalah nilai A, B, dan C. Dengan cara mengeliminasi. Masih ingat cara ini? Ya, dan tidak akan dijelaskan dengan rinci. Jadi setelah diperoleh 3 persamaannya, A tambah 2B tambah C sama tambah 5 sama dengan 0, 5A tambah 2B tambah C tambah 29 sama dengan 0, 3A tambah 5B tambah C tambah 34 sama dengan 0. Jadi letak pertamanya yang di sini adalah persamaan 1 dan 2. Itu kita eliminasi, diperolehlah A sama dengan negatif 6. Setelah diperoleh A sama dengan negatif 6, disubstitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi berubah bentuk persamaannya menjadi 2 variabel, 2B tambah C sama dengan 1 dan 5B tambah C sama dengan negatif 16. Setelah dieliminasi diperoleh D sama dengan negatif 17 per 3. Jadi sudah ada 2 nilai, nilai A dan nilai B. Dan terakhir adalah kita mencari nilai C dengan cara mensubstitusikan. Diperoleh C sama dengan 37 per 3. Terakhir adalah substitusikan ke persamaan umum yang tadi, nilai A, B, dan C. Dan diperoleh 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurang 18x dikurang 17y tambah 37 sama dengan 0. Persamaan ini berbeda Kak dengan persamaan sebelumnya yang dipraktekkan oleh Dewi. Sama, iya, sama. Kalau melalui GeoGebra yang kita peroleh adalah persamaan dengan bentuk X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini adalah turunannya sehingga semuanya dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan tadi kita ketemu dalam bentuk desimal. Jadi sebenarnya itu adalah persamaan yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami materi pada hari ini? Bisa Ibu. Jadi ada 2 metode, tadi yang menggunakan GeoGebra atau dengan cara analisis geometris, yang kedua adalah dengan analisis aljabar. Jadi untuk materi pada hari ini ada 1 tugas. Jadi tugas ini adalah konstruksilah lingkaran dan persamaan jika melalui titik A, B, dan C. Kali 0,0, 0,6, dan 6,0. Manakah pusatnya berada? Boleh dengan cara digambarkan secara manual atau menggunakan GeoGebra. Sebenarnya metode atau caranya itu bisa lebih dari 2. Tergantung dari segitiganya, semakin dia istimewa semakin kita bisa mudah menemukan jalan.
jari-jarinya? Bisa. Jadi perwakilan mana pusatnya? Silakan. Tadi sisanya 3,3 dan jari-jarinya di 3,2. Akar 2. Oke. Bagaimana yang lain sudah dapat? Dapat. Jadi pusatnya itu ada di 3,3 dan jari-jarinya adalah 3 akar 2. Baik, kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Flo. Perhatikan gambar berikut. Pemberian materi pembelajaran adalah penyampaian dan tampilan materi dalam proses pembelajaran. Penyampaian dan tampilan materi dalam Ingat tadi ada 0,0, strategi dan 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan A, B, dan C. Kalau kita hubungkan antara titik B dan C, maka kita akan memperoleh segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang penyikunya 6 satuan. Yang ditanyakan adalah di manakah pusat lingkaran dan berapa jari-jarinya. Jadi untuk menentukan pusat lingkaran, kita cukup perhatikan bahwa garis sumbu atau bisektor perpendikular itu berada di 3,3. Pertengahan dari AB, pertengahan dari AC, dan pertengahan dari BC. Sehingga untuk kasus ini sangat tepat kita akan sebut sebagai pusat lingkaran. Dan ini adalah cara untuk menganalisis dalam bentuk geometri. Di manakah letak jari-jarinya? Jari-jarinya tentu saja panjang dari P ke B, atau P ke C, atau P ke A, yaitu 3 akar 2. Sehingga persamaan lingkaran menjadi X kurang 3 B kurang 3 nah gitu. dan Iya, 3 ya. akar 2 kuadrat. Jadi untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, kita simpulkan. Jadi apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ini mungkin membantu. Oke, silakan naikkan. Kesamaan lingkaran melalui tiga titik dapat diselesaikan dengan dua metode. Yang pertama tadi dengan mencari garis sumbu, yang kedua dengan metode aljabar. Juga bisa dengan GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Dan kesimpulannya, jadi pertegas kembali, untuk kesimpulannya adalah kita menentukan persamaan lingkaran melalui 3 titik dengan cara analisis geometris yang menggambarkan dengan lingkaran keliling segitiga. Yang kedua adalah dengan cara bersifat dan animasi, yaitu analisis aljabar. Baik, sudah cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan kembali ke perkuliahan ini pada persamaan garis simbol lingkaran. Terima kasih untuk pada hari ini. Sehat selalu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi